Ini tugas besar ya, tugas besar pengganti UAS. Saya hanya mengikuti instruksi dari koordinator mata kuliah. Jadi tugas yang pertama yang harus jadi catatan adalah yang ini, tugas besar dan tempat pengumpulan ada di sini, yaitu tentang user and group management. Ya, bagaimana cara membuat user, mengelola user, membuat grup, memasukkan user ke dalam sebuah grup di Linux tentunya ya. Nah, teman-teman ini akan mengerjakan di Linux CentOS. Nah, saran saya ya, biar nggak katrok nantinya ya, CentOS terus ya silakan nanti coba juga di Linux yang distro lainnya. Oke, ya. Kemudian ini deskripsinya untuk pengumpulannya ada di sini. Nah, untuk filenya seperti ini. Jadi silakan ikuti instruksi yang ada di sini. Jika ada yang tidak jelas, silakan bisa ditanyakan. Jangan personal, teman-teman. Tanyakannya di grup, ya. Biar saya tidak berulang untuk menjelaskannya. Dan teman-teman yang lain tahu update-nya seperti apa. Clear untuk yang ini? Tugas pertama, silakan boleh kasih tanda jempol di reaction atau di kamera, boleh. Kalau sudah paham. Oke, boleh perwakilan Silmi, thank you. Oke, Jul. Oke, berarti sudah oke ya. Nah, kemudian untuk tugas besar yang kedua, ini untuk pengganti UAS ya. Ini komponen pengganti UAS, tolong dikerjakannya secara sungguh-sungguh karena tentunya bobotnya pasti besar ya. Jadi apa yang teman-teman harus lakukan ya. Jadi nanti untuk tugas kedua ini deskripsinya seperti ini. Oke ya. Jadi kalian untuk yang tugas besar kedua ini yaitu membuat video rekaman pengerjaan tugas ya dengan identitas sesuai ini. Di sini sudah dijelaskan apa yang harus kalian kerjakan, yaitu tentang implementasi firewall. Jadi kalau di Linux itu belakangnya suka ada D ya. Ya. Bind di apa CD dan lain sebagainya. D ini mewakili yang namanya background process atau daemon. Ya. Ini background process ya, proses yang berjalan di belakang. Background background process ya, atau aplikasi yang berjalan di belakang ya. Yang seperti apa sih Pak Doni yang berjalan di belakang? Contoh misalkan kalau di Windows ketika saya buka Task Manager ya, di sini kan banyak sekali prosesis yang sedang berjalan ya. Oke, di sini ada informasi penggunaan sumber daya kita. Oh ternyata berat nih power usage-nya. Kemudian apakah dia menggunakan GPU engine ya atau VGA ya. Ini kita nggak bisa ngelihat sebenarnya. Nah, contoh zoom. Kenapa zoom di sini saya menggunakan VGA? Karena dia memproses gambar ya. Ada audio ada video yang harus diproses. Jadi di sini muncul. Nah, kalau Google Chrome ini tidak menggunakan ya untuk yang GPU reading-nya. Ya, jadi hanya pemrosesan biasa saja. Nah, kemudian di sini ada power usage trend-nya, mana aja yang low, mana aja yang very low, kemudian mana saja yang high severity-nya ya. Oke, nah ini background proses itu seperti ini kalau di Windows. Service host apa, service host apa. Ya ini background proses. Nah, biasanya virus juga itu bergerak atau berjalan di background proses sehingga kita tidak mengetahui ya. Sehingga kita tidak mengetahui mana saja yang memang benar servis bawaan sistem operasi, mana saja yang bukan bawaan sistem operasi atau mungkin virus ya. Oke. Ini petunjuknya saya nggak akan jelaskan satu-satu, silahkan nanti teman-teman baca. Saya akan sharingkan ya batas pengumpulannya.
yaitu hari Senin tanggal 10 Januari 2022. Oke, nanti sambil dibaca dan dicoba aja dulu. Kalau ada yang kebingungan, silakan nanti bisa posting di grup WhatsApp kita. Oke, itu terkait dengan tugas besar ya. Nah, untuk hari ini saya pengen survei dulu ke teman-teman ya. Silakan boleh acungkan tangan. Siapa di kelas ini yang pernah menggunakan simulator yang namanya GNS3 atau GNS3? Ada? Yuk. Lutfi pernah mungkin? Jul, pernah Jul? Belum, Pak. Oke, siapa yang pernah? Boleh kasih reaction, acungkan tangan. Oke. Belum ada yang pernah ya? Baik. Oke, kalau belum ada yang pernah, saya akan demokan ya. Saya akan demokan. Ini adalah sebuah emulator yang powerful ya, teman-teman. Sangat powerful. Jadi, kalian bisa mensimulasikan sebuah jaringan, sebuah topologi multi-vendor. Ya, artinya teman-teman bukan saja hanya bisa menghubungkan CentOS dengan Windows. Ya, tapi teman-teman bisa juga menghubungkan CentOS teman-teman ke perangkat jaringan. Contoh, misalkan di sini ada CentOS server, ya, dia menjalankan katakanlah web server, DNS server, file server, ya. Kemudian dihubungkan dengan sebuah switch, ya. Lalu dari switch nanti terhubung ke router, dari router terhubung ke server lain, ya. Dari router satu, misalkan routernya Cisco, terhubung ke router Mikrotik. Itu bisa dilakukan dengan emulator ini. Ya, ini emulator yang sangat powerful, teman-teman. Ya, GNS3 mungkin banyak yang pernah mendengar, ya bahkan seorang network engineer pun pernah mendengar tapi belum pernah menggunakannya. Atau mungkin pernah mendengar, kemudian pernah menggunakannya tapi sering gagal karena ada kesulitan dalam menggunakannya. Nah, pada kesempatan pagi ini saya akan demokan untuk menunjang ya lab teman-teman semua ya, tapi perlu diketahui bahwa GNS3 ini tidak enteng. Ya, artinya butuh sumber daya komputasi yang cukup besar. Pak, rekomendasi berapa, Pak? Minimal RAM 8 GB. Ya. 4 GB masih bisa dijalankan tapi tidak disarankan. Jadi kalau pengen ya rada nyaman ya, silakan gunakan RAM 8 GB. Oke. Ya, saya akan langsung demokan saja, teman-teman ya. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan langsung boleh interupsi saja. Oke, jadi hari ini kita akan melakukan lab simulasi ya, sistem operasi plus jaringan komputer menggunakan software emulator yang namanya GNS3. Oke, jadi apa yang harus kalian siapkan ya? Yang harus kalian siapkan adalah share screen-nya udah muncul belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Aman ya, nanti kalau ada masalah baik suara yang terputus-putus ataupun screen yang nggak muncul langsung interupsi. Oke, jadi yang harus kalian lakukan pertama-tama adalah download sebuah software yang namanya ini. Untuk sekarang nggak usah dilakukan, cukup dicatat saja linknya. Ya, saya rekam video ini, nanti akan saya bagikan ya ke grup. Jadi yang pertama adalah kalian silakan download ya, yang namanya GNS3 Desktop. Untuk versi saat ini yaitu versi 2227. Ya, silakan dia open source ya, jadi gratis ya. Tapi tidak semua open source gratis ya. Kebetulan untuk yang GNS3 ini gratis. Oke, sesuaikan dengan sistem operasi teman-teman. Ya, dia bisa diinstalkan di Windows, Mac, ataupun Linux. Buat teman-teman yang menggunakan Linux, ya silahkan bisa lihat petunjuknya, ada install guide. Buat teman-teman yang menggunakan Windows, ya silahkan download di sini. Ya, silahkan nanti klik download, hasilnya akan berbentuk seperti yang tidak ada di situ.
Nah, filenya nanti akan berbentuk seperti ini, teman-teman. Kekecilan nggak tulisannya? Terlalu kecil nggak? Aman, Pak. Aman? Masih terlihat? Masih jelas, Pak. Kayaknya terlalu kecil deh. Saya nantinya zoning. Bentar saya perbesar dulu. Resolusi. Kalau ini gimana? Udah lebih oke? Sudah, Pak. Oke, ya, thank you konfirmasinya. Jadi yang pertama teman-teman silahkan download yang all-in-one regular. Nanti diinstalkan, instalkannya hanya default ya, jangan ada yang dirubah-rubah. Oke, jadi yang pertama ini download, installnya default. Kemudian yang kedua, saya nggak akan download dan nggak akan install di sini karena sudah ada. Yang kedua, silahkan dicek di sini teman-teman. Ya, for optimal performance, make sure to also download the GNS3 VM. Ya, ini silakan kalian download. Nanti disesuaikan dengan sistem dengan virtualisasi yang kalian gunakan. Untuk yang menggunakan VirtualBox silakan download yang ini. Untuk yang menggunakan VMware silakan download yang ini. Ya. Untuk yang menggunakan VMware ESXi silakan gunakan yang ini. Untuk yang menggunakan Hyper-V silakan gunakan yang ini. Pak, kalau Mac enaknya pakai apa? Saran saya kalau Mac jangan pakai VirtualBox, pakai VMware Fusion. Itu lebih stabil. Ya, kalau Linux pakai apa? Ya definitely gunakan VirtualBox. Silakan di-download. Ini lumayan besar, hampir 1 GB file. Ya. Jika sudah di-download, lalu teman-teman nanti jalankan. Saya matikan mesin dulu. Jika sudah di-download, nanti kalian ekstrak terlebih dahulu file yang di-download di GNS3 VM tadi. Nanti namanya seperti ini. Ya, GNS3 VM VirtualBox versinya harus sama. Jadi versi untuk yang desktop dengan yang VM wajib sama. Kalau nggak sama nggak akan bisa bekerja. Ya, contoh ini saya pakai 2226. VM-nya saya pakai yang terbaru 2227. Itu tidak akan work. Ya. Jadi ini perlu jadi catatan harus sama. Ya, nanti kalian ekstrak ya, filenya nanti bentuknya OVA. Nah, OVA-nya ini kalian double klik saja. Oke, setelah di double klik, nanti dia akan masuk ke sini. Ke mesin kita, ke VirtualBox atau VMware atau Hyper-V kita. Nah, nanti kalau sudah masuk sini, ya, pilih setting, ya, kemudian sistem, lalu pilih prosesor. Pastikan prosesornya dikasih 2. Dan pastikan untuk extended fiturnya, ininya, biasanya uncheck. Silakan kalian uncheck. Ini hal yang wajib dilakukan. Jika ini tidak dilakukan, tidak akan bekerja untuk performance yang optimal pada GNS3. Ya, jadi ini wajib ya. Ada beberapa kasus ininya warna abu-abu ya. Untuk teman-teman yang berwarna abu-abu, saya sudah buatkan tutorialnya. Nanti kalian silahkan bisa lihat saja di channel YouTube saya bagaimana cara untuk mengenablekan ya untuk nested VTX or AMD V ini. Oke, kalau sudah di sini ada memori. Memorinya saran saya 2 GB saja. Ya. Kenapa saya 4 GB? Kebetulan laptop saya 16 GB jadi saya masukkan 4 GB. Oke, kalau sudah ya, nanti biasanya displaynya ini harus diganti menjadi VM SVGA. Lalu video memorinya biasanya suka ada notifikasi seperti ini teman-teman, warning. Kalian geser ke warna yang selain merah. Ya.
Saran saya kasih aja 32 MB. Oke, jika sudah klik OK. Lalu teman-teman jalankan yang namanya GNS3 desktop yang sudah diinstal tadi, yang all-in-one. Nanti dibuka. Nah, oke, ini cukup memakan waktu yang cukup lama. Jadi mohon bersabar. Nah, dia akan terhubung ke localhost. Nah, nanti di sini ada server summary, teman-teman. Ada desktop sama GNS3VM. Nah, di sini ada nama projectnya. Silahkan kalian buat nama projectnya. Misalkan firewall. Location-nya default boleh atau disimpan di tempat lain boleh. Lalu oke. Ya. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ya, ini lembar kerjanya, ini perangkat-perangkatnya, ada perangkat routers. Kalau diklik nanti akan kosong. Kalau teman-teman ini routernya pasti kosong, nggak akan muncul perangkat router. Jadi ini harus ditambahkan secara manual. Di sini ada perangkat switches-nya, ada perangkat end devices-nya, kemudian ada perangkat security devices-nya, dan all devices. Ya, jadi saran saya udah aja masuk di sini, di all devices. Jadi keluar nih semua perangkat yang kita miliki di sini. Oke, kalau sudah, ya. Kalau sudah, oh ya, satu lagi di sini ada link untuk kabel. Mirip-mirip Cisco pakai tracer, tapi ini bisa multi vendor, bisa berbagai merek. Ya, nah kalau sudah, biasanya GNS3VM-nya kalian ini nggak aktif. Ya, ini disable. Nah, bagaimana cara menambahkannya? Karena secara default hanya ada desktop saja. Cara menambahkannya nanti kalian masuk ke menu Edit, Preferences, lalu nanti pilih yang namanya GNS3VM. Defaultnya ini uncheck. Ya, jadi nanti kalian silahkan cek. Ya, lalu pilih Virtualization Engine. Ya, di sini ada VirtualBox, VMware, Hyper-V, ya, dan lain sebagainya. Sesuaikan. Nanti ketika sudah dipilih, maka akan muncul VM name-nya, ya, yang GNS3VM ini, yang tadi sudah kita import. Oke, nah kalau sudah, portnya ini nanti silahkan disesuaikan dengan GNS3VM yang sudah kita running. Nah, di sini ada portnya. Ya, kalau di sini portnya 8080, ya silakan dirubah di sini portnya 8080. Oke, yang lain-lainnya sesuaikan dengan ini saja, lalu klik OK. Nanti akan muncul. Ya, akan muncul dan ininya akan warna hijau. Tapi teman-teman tidak semulus ini ya pada prakteknya nanti ya. Ya, nanti silakan, makanya saya harap nanti di grup kalian harus aktif ya. Jadi setelah ini nanti silakan coba. Oke, kalau sudah aktif untuk GNS3VM-nya, nah yang selanjutnya adalah bagaimana cara memasukkan perangkat-perangkat kita ke lembar kerja ini. Ya, jadi teman-teman misalkan ingin membuat sebuah topologi, ya, ada switch, ada router, dan ada sistem operasi. Gimana caranya Pak Doni? Ya, caranya yang pertama adalah kita bisa tambahkan switches, ya, switch ke dalam lembar kerja kita. Nah, untuk perangkat switch ini secara default sudah ada di GNS3, jadi nggak perlu ditambahkan. Nanti pilih GNS3VM. Oke. Maka perangkatnya akan muncul di sini. Nah. Oke. Pak, saya pengen masukin CentOS saya ke dalam topologi ini. Bisa nggak? Bisa. Caranya bagaimana? Tentunya teman-teman harus punya CentOS-nya dulu di VirtualBox-nya. Ya, kalian harus punya dulu CentOS-nya. Nah, kebetulan saya ada CentOS di sini. CentOS versi 7. Saya ingin masukkan ke GNS3 saya. Ya, caranya gimana? Caranya kalian pilih new template. Di sini ada beberapa pilihan. Kita pilih yang manual. Lalu next. Lalu nanti pilih VirtualBox VMs. Ya. Lalu setelah itu,
teman-teman, sorry, ini saya hapus dulu. Oke. Ini nanti kosong nih di sini, belum ada template-nya. Untuk menambahkannya, klik new. Lalu default saja. Pilih VM list-nya. Dia akan nge-get data dari VirtualBox kita. Nah, tadi kan di VirtualBox saya itu ada yang namanya CentOS. Ya. Oke. Nah, saya akan tambahkan CentOS yang ini. Oke, kemudian finish. Jangan lupa ada langkah yang perlu dilakukan, yaitu pilih CentOS-nya lalu klik edit. Kemudian pilih network, checklist allow GNS3 to use any configured VirtualBox adapter. Ini wajib di checklist. Pak, saya pengen adapter saya atau LAN card saya di CentOS-nya jumlahnya lebih dari 1. Ya silakan masukkan 2. Tapi untuk case ini cukup 1 saja. Lalu oke, lalu oke. Maka CentOS kita akan muncul di mana di end devices di sini. Yaitu CentOS. Ya, atau bisa juga di all devices. Cari CentOS. Nanti tinggal drag and drop, teman-teman. Sudah. CentOS kita sudah masuk ke project. Ya, si CentOS kita misalkan pengen kita hubungkan ke router. Ya. Saya akan menambahkan router di sini. Router yang saya tambahkan adalah router Mikrotik. Sebelumnya ini saya delete dulu biar teman-teman tahu caranya bagaimana cara menambahkan router. Ya. Caranya new template. Kalau tadi kita pilih manual, kalau sekarang kita pilih yang atas install an appliance. Ya, from GNS3 server. Oke. Ketikkan nama perangkat yang kalian ingin tambahkan. Ya, atau bisa cari di sini. Router kan banyak. Ada Cisco ini, Cisco itu, ada macam-macam ya. Oke. Nah, kalau sudah ya cari Mikrotik. Kita bisa di sini ada perangkat firewall juga. Sangfor ada nggak sih? Sangfor. Oh, ada Sangfor. Oke. Nah, jadi ketikkan aja Mikrotik. Mikrotik. Nah, nih muncul, install saja teman-teman. Next. Nah, cari yang stabil. Versi 647. Nanti biasanya ininya warnanya merah. Ya. Kalau warnanya merah, kalian download dulu. Setelah beres di-download, nanti di-import file yang sudah di-download. Bentuknya image. Import. Ya, bentuk filenya seperti ini. Bentuk filenya seperti ini. Nih. CHR, bla 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 bla. Nah, nanti ekstrak, ya, dia akan berbentuk image, ya, lalu open. Kemudian dia akan upload ya ke GNS3-nya. Nah, setelah itu kalian klik lagi, pilih ini, lalu next. Yes. Finish. Ya, maka router Mikrotiknya sudah ada. Oke, kalau sudah, langkah pertama, klik kanan configure template terlebih dahulu. Lalu pilih network, berikan adapternya sebanyak 50. Oke, kalau sudah silakan masukkan ke sini. Karena secara default dia hanya 2 adapter ya. Nah, Pak Doni, saya ingin menghubungkan kan tadi CentOS-nya ke Mikrotik ini. Bisa nggak? Bisa. Klik yang ini, pilih CentOS-nya, hubungkan ke switch, atau bisa juga langsung ke Mikrotik. Tapi karena nanti kita ingin memasangkan Windows di bawah sini, jadi saya perlu menambahkan switch. Hubungkan ke sini. Masukin header 2 saja. Oke. Pak, saya ingin menambahkan Windows dong di topologi. Ya silakan, caranya sama seperti menambahkan CentOS tadi ya. Masih ingat ya? Oke, nanti harus dicoba ini wajib. Nanti silakan pilih Windows-nya. Saya ingin menambahkan Windows 10 misalnya. Drag and drop, kemudian saya hubungkan ke switch. Nah, statusnya di sini masih merah, teman. Gimana caranya untuk menghidupkannya? Ada 2 cara. Yang pertama, klik kanan di perangkatnya, pilih start. Atau kalau ingin menghidupkan semuanya, atau jika ingin menghidupkan semuanya, klik yang tombol ini, start yang di atas.
Oke. Kita hidupkan semuanya ya. Yes. Nanti hijau ini. Dan dia akan ngegenerate, akan memanggil si VirtualBox untuk menjalankan VM ini. Ini lumayan waktunya. Oke. Nah, ya, CentOS-nya berjalan, sudah dipanggil. Windows-nya juga sudah berjalan, sudah dipanggil. Sama si GNS3-nya. Windows-nya hilang. Oke, nah ini yang CentOS-nya. Nah ini Windows. Loading tadi. Oke. Nah, dia terhubungnya lewat GNS3 ya, bukan lewat VirtualBox. Jadi si network adapter yang ada di VirtualBox itu sudah di take over sama GNS3. Jadi semua konfigurasinya ya sesuai dengan GNS3. Oke, nah seperti ini teman-teman. Oke, kita lihat penggunaan memorinya cukup besar pasti. Nah, udah 11 GB ya. Ya nanti silahkan disesuaikan Windows-nya mau berapa giga, CentOS-nya berapa giga. Oke, kalau sudah ya, ini kan status jaringan kita ini belum terhubung ke internet. Ya gimana caranya agar jaringan kita ini bisa terhubung ke internet atau yang dari CentOS ini bisa terhubung ke Windows? Ya, caranya sederhana. Kalian masuk ke GNS3-nya ya. Kita bisa membuat yang namanya DHCP server di MikroTik ini. Atau teman-teman bisa memasangkan IP ya, memasangkan IP di masing-masing perangkat ini secara statik ya. Pak Doni, saya pengen nyoba yang pasang statik dulu dong. Ya, silakan. Misalkan kalau kalian ingin memasangkan yang Windows, buka dulu nih yang Windows-nya. Ya, ketikkan ncba.cpl. Klik kanan, ya, properties. Silakan masukkan IP-nya di sini. Sebelum memasukkan IP di sini, pastikan kalian berikan identitasnya terlebih dahulu biar tidak tertukar. Ya, 192 misalkan 168.10 titik. Nah, misalkan di sini titik 3/24. Oke, yang sebelah sini kita akan berikan IP 192.168.10.2. Ya, untuk yang router kita akan berikan IP 10.1. Nah, di sini kan nggak ketahuan ya interface berapa yang muncul. Kita bisa gunakan tombol ini. Nah, sehingga interface-nya akan muncul. Bahwa IP sekian dipakai di Ether 2, IP sekian dipakai di Ether 1 untuk CentOS, IP sekian dipakai di Ether 0, sorry bukan 1, 0 ya, untuk Windows ini. Nah, silakan pasangkan IP. Untuk yang di Windows 10.3, kita buka yang Windows-nya, yaitu 192.168.10.3, subnet masknya default. Default gateway-nya mengarah ke interface Ether 2 router. 192.168.10.1. Ya, ke sini. Ini gateway. Oke, kalau sudah DNS-nya bisa dimasukkan 8888 agar bisa nge-resolve ya. Oke, lalu close. Jika sudah, ya dia masih mengidentify. Ya. Kemudian kita masuk ke yang CentOS. Yang di CentOS,
silakan Anda pasangkan IP. Ya, gimana cara pasang IP untuk yang CentOS-nya? Ya, silakan bisa masuk ke settingannya ya. Application, system tools ya. Oke, kemudian setting. Ya, cari network, lalu hidupkan networknya. Setelah itu, setting, pilih IP versi 4. Nah, metodenya yaitu bukan dinamis tapi manual. Masukkan IP. 2. Nggak bisa pakai /24, masukinnya di sini. 255. Rasanya ini bisa di /24 ya. Saya atau 255 sekian. Gateway-nya 192.168.10.1. Oke, kalau sudah play saja. Ya. Nah, jika sudah, ya artinya IP di CentOS ataupun di Windows ini sudah kita pasangkan. Langkah selanjutnya kita buka yang Windows, kita coba ping CentOS. Oke, request timeout. Ya, kita coba dari dari si CentOS-nya ke Windows. Ini biasanya firewall-nya aktif ya, jadi terminal. Cek dulu if config. Apakah IP-nya sudah terpasang? Oke, sudah ya ini ya. Kita cek ke diri sendiri dulu. 192.168.10.2. Oke, diri sendiri. Kita coba ping ke yang Windows 10.3. Oke, 10.3 tidak menjawab. Kita coba matikan. Ya. Unreachable 10.3. Kita cek IP. Sudah ya. Oke, kita coba sebentar teman-teman. Yang di Windows-nya kita matikan firewall-nya. Oke, sini. Oh, sudah mati. Ya. Harusnya kita sudah bisa mapping ke yang Windows. Ping 192.168.10.2 sudah. Oke, tidak replay kenapa ya? Oke, kita coba dulu deh setting untuk yang mikrotiknya yang ini ya. Ini IP-nya kita kasih 10. Nah, untuk yang mikrotik ini teman-teman, kalian bisa menggunakan yang namanya Windows untuk mengkonfigurasi router ini. Ya. Jadi kita tambahkan terlebih dahulu yang namanya clone. Pilih Ether 0, lalu di sini Ether 5. Ya. Kenapa seperti ini? Ether 0 itu untuk terhubung ke localhost. Ether 5 kita gunakan karena biasanya tidak digunakan Ether yang paling ujung. Ya, jadi sebenarnya bebas mau ke Ether berapa saja ya. Saya hanya menggunakan Ether yang biasanya tidak digunakan. Oke, kemudian buka inbox-nya. Kalau belum punya, teman-teman silahkan download. Oke, kita pilih yang MAC address ini. Lalu kita hubungkan. Oke, nanti kita pasang IP-nya. Caranya gimana, Pak? Masuk menu IP, address list, tambahkan, masukkan IP. Pasang di Ether 2 ya yang ini. Oke, kalau sudah kita coba teman-teman ping. Ping ke CentOS.
Sudah replay ke Windows. Oke, sudah replay juga ya. Berarti di sini ada problem nih, ya, yaitu di yang Windows-nya nih. Ya, yang Windows-nya dia tidak bisa mengidentifikasi network-nya. Ya, tapi paketnya sudah ada. Kita coba lagi. Ping. Oke, sudah oke ya. Ping ke CentOS. Oke, sudah oke. Mungkin tadi dia masih proses ya. Jadi sekarang sudah terhubung semuanya. Ya, jadi kalau teman-teman ingin belajar yang nanti firewall di CentOS, itu bisa menggunakan topologi seperti ini. Misalkan kalian ingin memblok salah satu host, misalkan Windows ya, agar tidak bisa mengakses ke sini. Yaitu kita bisa lakukan dengan topologi seperti ini. Pak Doni, kalau ini Windows kan pakainya VirtualBox berat tuh. CentOS juga pakai VirtualBox berat. Gimana caranya agar saya bisa mensimulasikan banyak host tapi enteng? Kalian bisa menggunakan yang namanya VVCS. Ya, silakan tinggal drag and drop saja. Ini tidak ada hubungannya dengan yang namanya VirtualBox. Jadi nggak akan menjalankan ini. Resource-nya sangat kecil kok. Hanya butuh puluhan mega ya untuk menjalankan end device seperti ini. Kita bisa hubungkan juga ke switch. Misalkan yang ini kita ingin memberikan alamat 10.4. Oke. Jangan lupa klik kanan, start. Oke, kalau sudah, klik kanan, console. Untuk yang virtual PC ini, teman-teman tidak bisa mengkonfigurasikan menggunakan GUI. Ya, jadi kalian hanya bisa mengkonfigurasikan menggunakan command line. Cara memasangkan IP-nya adalah ketikkan IP spasi masukkan nama IP /2. Ikuti dengan gateway kalau memang pengen pakai gateway. Pak, saya pengen masangin DNS. Gimana caranya? Kita cek dulu konfigurasi IP. So, IP. Nanti akan ada informasinya. Ya, DNS-nya masih kosong. Kita bisa masukkan IP DNS. Saat kita cek lagi, so IP, maka akan muncul DNS. Nah, apakah ini bisa ngeping ke komputer lain, Pak? Bisa. 192.168.10.1 ke routernya. Replay. CentOS. Replay. Windows. Replay juga. Oke, ya. Sampai sini, teman-teman, silakan ada yang ingin ditanyakan? Lumayan membingungkan? Atau gampang? Oke, silakan. Harus dicoba ya? Harus dipraktek ya, Lutfi ya? Iya, Pak. Harus nyobain. Harus nyobain ya. Oke. Buat teman-teman, nanti ini kan saya rekam. Bukan nanti bisa. Nanti kan ini saya akan bagikan ke grup ya. Nah, jika ada kesulitan ya dalam melakukan instalasi ataupun konfigurasinya, silakan teman-teman bisa saya buat series untuk tutorial yang tadi ya. Silahkan di channel saya yang ini. Nah, nanti ada series DNS3 series. Nah, ini DNS3 series belajar jaringan komputer ya tanpa perangkat asli. Jadi di sini ada seri 1, 2, 3 ya. Bagaimana cara menambahkan perangkat jaringan, menambah perangkat router ya dan lain sebagainya. Ada 7 series kalau nggak salah ya sampai ke FortiGate. Ini akan bertambah terus ya. Menambahkan Windows bagaimana ya.
Jadi buat yang masih pusing, saya buatkan untuk tutorialnya ya. Silahkan ini penjelasannya, bagaimana cara mendownload, menginstal, ya, menambahkan perangkat, ya, troubleshootingnya. Jadi ada di sini semua. Ya, kalau ada kesulitan silahkan bisa berkunjung ke sini. Oke. Baik. Oke. Itu cara untuk menambahkannya ya. Sekarang saya akan sedikit menjelaskan ya tentang firewall dan mendemokannya. Ya. Anggap saja yang tadi sini kita sudah jadi ya. Sekarang kita ingin implementasi firewall. Ya, bagaimana cara melakukan blok terhadap perangkat di dalam jaringan kita. Oke, saya tidak akan mendemokannya di CentOS. Ya, saya akan mendemokannya di perangkat lain ya. Sudah. Mana dulu modul. Oke, ini. Sudah muncul slide-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, ya. Yuk. Kita belajar teorinya dulu ya. Jadi ini saya akan presentasikan tentang firewall ya di perangkat Mikrotik ya. Ya, ini kebutuhannya biasanya yang saya sering gunakan. Ya, ini saya skip aja dulu untuk trading yang Mikrotik. Jadi saya akan menjelaskan tentang firewall, konsep dan praktik. Oke, firewall ya. Saya akan bertanya dulu nih ke teman-teman. Bagas, monitor Bagas. Cek, suaranya belum terdengar Bagas. Halo. Oke, Gas. Menurut Bagas, apa itu firewall? Salah satu dinding untuk melindungi komputer kita dari serangan luar. Oke, salah satu dinding ya, dindingnya ada di sini ya. Untuk melindungi komputer kita dari serangan luar. Oke, good job. Menurut Tiara Aurelia, ya. Tiara, apa itu firewall? Maaf, Pak, apa? Apa itu firewall? Definisi firewall. Untuk mencegah misalnya mencegah akses yang tidak diinginkan ke dalam jaringan gitu, Pak, menjaga biar. Oke, untuk mencegah akses yang tidak diinginkan ke dalam jaringan kita atau keluar, nggak hanya ke dalam, ya, bisa ke dalam atau bisa keluar, teman-teman ya. Jadi untuk firewall itu arah trafficnya bisa inbound ataupun outbound. Nah, Adam Yusuf. Iya, Pak. Oke, Dam. Firewall itu ada berapa jenis, Dam? Firewall dibagi menjadi berapa jenis? Ada yang paket filtering itu bukan sih, Pak? Oke, kemudian Terus yang proxy, kemudian sama sirkuit. Yang lainnya lupa, Pak. sirkuit, stateful, atau stateless. Oke, sip, nggak apa-apa.
Jadi teman-teman, ketika berbicara firewall, cukup ingat ini saja. Firewall itu dibagi menjadi dua. Ya, ada yang disebut dengan host based firewall, dan satu lagi, kira-kira apa nih? Network based firewall. Oke, ya. Apa bedanya Pak Doni? Bedanya gini teman-teman. Host based firewall itu adalah firewall yang terpasang di perangkat and device. Contoh, di workstation, di laptop, ataupun mungkin di server. Jadi host based firewall itu firewall yang terpasang di perangkat akhir atau end device. Seperti teman-teman menggunakan Windows, kan ada firewall-nya tuh ya, untuk memfilter traffic yang berasal dari luar ke dalam. Ya, itu disebut dengan host based firewall. Nah, Pak Doni, mana yang disebut dengan network based firewall? Network based firewall adalah firewall yang biasanya dipasangkan di perangkat network. Ya, biasanya itu dipasangkan di sebuah router. Ya, yang memfilter ya jaringan yang berasal dari luar ke dalam ataupun dari dalam keluar. Itu disebut dengan network based firewall. Oke. Nah, bagaimana sih cara firewall ini bekerja? Firewall ini bekerja dengan dua metode. Ada yang disebut dengan Blackpink ya, blacklist filtering, dan satu lagi whitelist ya filtering. Apa bedanya Pak? Kalau blacklist filtering ini itu polisinya adalah sebagai berikut. Kita melakukan pemblokan terhadap beberapa situs. Contoh, misalkan di sini, di luar sini, di internet ada situs A, situs B, situs C, dan lain sebagainya. Ya, di situs A, di sini ada situs B, di sini ada situs C. Ya, kita akan melakukan blocking terhadap beberapa situs. Maaf Pak, sebelumnya Pak. Silakan. Untuk Yumna dan teman-teman S43 4, apakah boleh izin untuk praktikum Pak? Karena udah izin Pak, seperti yang di grup WA kemarin. Ini siapa? Sorry. Ini Yumna Pak. Yumna, gimana Yumna? Apakah Yumna boleh izin Pak dengan teman-teman S43 Pak? Karena 9.30 udah beres ya? Iya, 9.30 ada praktikum ya? Oke, baik, nggak apa-apa teman-teman kalau yang SI4 30 berapa? Yuma? 04. Oke, boleh meninggalkan Zoom ini. Saya akan tetap melanjutkan. Nanti silakan dilihat recordnya ya, recordingnya. Baik Pak, makasih ya. Oke, ya sama-sama Yuma. Thank you juga sudah dikonfirmasi ya, saya lupa. Oke, silakan. Oke, sama-sama. Thank you semua. Oke, nah kita lanjut lagi yang 4 kan ada praktikum ya. Berarti tinggal yang internasional dan SI06 ya. Oke, sambil saja ya. Saya izin lanjutkan lagi ya. Jadi ada blacklist filtering dan whitelist filtering. Apa bedanya Pak Doni ya? Bedanya adalah kalau blacklist filtering ini kita akan memfilter beberapa ya, kita akan memfilter beberapa, sisanya diizinkan. Jadi kalau teman-teman ingin memfilter A, B, ya itu cukup aja dimasukkan A dan B-nya. Sisanya itu diizinkan. Nah, itu berlaku di Indonesia. Di Indonesia diberlakukan blacklist filtering. Jadi blok beberapa, sisanya diizinkan. Nah, berbeda dengan yang whitelist filtering. Nah, yang whitelist filtering ini aman untuk kita, tapi tidak nyaman. Kenapa? Karena whitelist filtering itu dia akan mengizinkan beberapa saja. Misalkan Google diizinkan, Facebook diizinkan, TikTok diizinkan. Sisanya itu diblok. Nah,
Biasanya itu diberlakukan di mana? Di negara kita ada nggak? Ada. Biasanya di perbankan. Nah, kalau di negara lain yang rule-nya biasanya dilakukan untuk skop negara ya, itu ada di Cina, teman-teman. Kalau Cina itu menggunakan whitelist filtering, yang mana dia melakukan filtering dengan cara mengizinkan beberapa situs, sisanya itu di blok. Jadi sangat terbatas di Cina tuh ya. Jadi seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Silakan. Lanjut. Ini mana kameranya kok pada? Maaf Pak, untuk dari saya belum ada pertanyaan. Oke, baik Michael, thank you. Sip, lanjut ya. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, nah firewall konsep ini ya, firewall itu adalah sebuah service teman-teman. Dia sebuah service yang melakukan pengecekan atau memodifikasi paket data yang menuju atau melewati router. Ya, jadi kalau misalkan di sini ada router, dia akan melakukan pengecekan paket. Ya, bisa juga dia memodifikasi paketnya yang menuju itu bisa dari eksternal ataupun bisa dari internal. Oke, yang menuju atau melewati router. Clear ya? Nah, firewall ini adalah usaha untuk seperti yang Bagas tadi sampaikan, Tiara sampaikan. Itu adalah sebuah usaha ya untuk pengamanan jaringan kita. Ya, atau untuk usaha tindak pencegahan keamanan jaringan kita. Ya, contoh realnya adalah perangkat firewall di antara internet dan lokal area network. Oke ya. Nah, bagaimana sih firewall ini bekerja? Nah, firewall ini bekerja berdasarkan rule set yang dibuat oleh user. Jadi kita yang menentukan ya bagaimana jaringan kita diamankan. Ya, dan dieksekusi secara sequential, berurutan. Sampai ada traffic yang cocok ya. Dia menggunakan logika if then ya. Cocokkan? Belum, lanjut lagi baris kedua. Cocokkan? Oh, belum cocok, lanjut lagi baris ketiga. Ya, sampai menemukan yang cocok baru dia dieksekusi. Ya. Rule set ini dipasangkan di chain di mana tergantung flow traffic-nya. Ya. Jadi ada yang namanya chain di firewall. Ya, istilahnya macam-macam teman-teman. Ada yang inbound, ada yang outbound, ada yang forward. Ada yang inside, ada yang outside, ada yang forward. Ada yang namanya input, ada yang namanya output, ada yang namanya forward. Kalau forward rata-rata sama semua. Tapi kalau untuk yang in-nya itu bervariasi, teman-teman. Ada yang menggunakan kata inside, ada yang menggunakan kata input, ada yang menggunakan kata inbound. Ya, jadi saya menjelaskan secara general. Kalau di Cisco dia pakainya inbound dan outbound. Ya. Di Mikrotik pakainya input dan output. Ya. Nah, chain ini ada yang default, predefined. Dan kita bisa juga membuat custom chain dengan action yang namanya jump. Jump ini kita gunakan bisa untuk melewati beberapa tahapan filtering. Jadi langsung menuju yang kita tuju. Nah, kalau di Mikrotik ya, saya ambil contoh aja di Mikrotik biar teman-teman ada gambarnya ya. Kalau di Mikrotik ini setiap rule akan terdiri dari dua bagian. Yang pertama namanya matcher, yang kedua namanya action. Yang mana matcher ini digunakan untuk menspesifikasikan paket data yang akan diatur, dan action ini perlakuan jika paket data sesuai dengan matcher. Ya, jadi di sini untuk aturannya, rule-nya, di sini untuk action-nya. Contoh. Oke, untuk yang ini saya nggak akan jelaskan. Nanti teman-teman terlalu pusing ya. Saya jelaskan yang sederhana aja dulu. Apalagi yang ini. Ya. Karena kita bukan mata kuliah Mikrotik ya. Tapi saya akan menjelaskan tentang best practice-nya untuk firewall. Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa chain ya pada filter itu dibagi menjadi beberapa. Ada yang namanya input,
forward, dan output. Input itu bentuknya dari luar ke dalam. Dari luar itu bukan dari jaringan eksternal ya, bukan public. Pokoknya dari luar router, mau dari jaringan internal ataupun jaringan eksternal, ke dalam router. Artinya siapapun yang masuk ke router itu disebut dengan input. Kalau dia melewati router, itu disebut dengan forward. Kalau dia dari dalam router, asal paketnya pengen keluar, itu disebut dengan output. Nah, di sini ada firewall filter chain yang tadi saya jelaskan. Lebih jelasnya seperti ini, teman-teman. Di sini ada sebuah router. Ya, tentunya router ini memiliki interface 1, 2, 3, 4, 5. Dikatakan output kalau paketnya dari si router ini mau dari interface manapun juga. Keluar router, mau ke jaringan internal ataupun ke jaringan eksternal. Itu disebut dengan output. Nah, bagaimana Pak Doni untuk yang input? Saya jelaskan sekali lagi. Input itu pokoknya dari luar router, mau dari jaringan internal ataupun dari jaringan eksternal. Masuk ke dalam router. Itu disebut dengan input. Untuk yang forward bagaimana Pak? Ya dari luar masuk ke router, terus keluar lagi. Mau dari sini bisa, dari sini bisa. Oke, sampai sini. Sebelum saya lanjut, silakan kalau ada pertanyaan. Pak, maaf izin bertanya. Silakan dengan Michael, Pak, dari kelas SI 4304. Oke, silakan Michael. Mohon maaf, Pak, kalau seperti kita mengakses YouTube dan lain-lain seperti contoh lain, kayak mengakses film gitu di internet, itu termasuknya di input ya, Pak? Oke. Sip, pertanyaan bagus ya. Langsung best practice ya. Saya akan bertanya dulu ke Bagas. Bagas kalau nggak salah dari SMK ya, Bagas ya? Iya, Pak. Oke, menurut Bagas, kalau Michael mengakses YouTube, mengakses mungkin Spotify, dan lain sebagainya, kira-kira filternya masuknya menggunakan yang mana, Bagas? Input mungkin. Oke, input. Saya coba tanya ke Bunga. Bunga. Saya ping 5 kali nggak replay, saya kick ya. Artinya nggak ada di ruangan. Langsung aktif ya. Oke, Bunga, kameranya silahkan diaktifkan, Bunga. Sepertinya bermasalah di sound kali ya. Boleh di chat, Bunga. Banyak jalan menuju Roma. Silahkan, pertanyaannya adalah untuk Bunga. Pertanyaan dari Michael, itu masuknya ke dalam filter yang mana? Ya, Bunga, silakan. Itu masuknya filter yang mana? Boleh di chat. Good. Ya. Bunga menjawab yang forward. Ya. Betul, teman-teman. Jadi, Michael kan posisinya ada di end device ini. Dia pengen buka YouTube. Ya, Michael ya? Iya, Michael betul. buka YouTube tuh kan berarti melewati router. Bener nggak? Betul, Pak. Paket masuk ke router dulu, interface-nya misalkan Ether 5, kemudian diproses oleh router, dan diteruskan. Keluarnya mungkin misalkan lewat Ether 1, dan dilanjutkan ke internet. Jadi itu disebut dengan melewati router, yaitu forward. Jelas ya, Michael ya? Baik, Pak, jelas, Pak. Oke, jadi gitu, Bagas. Ya, jadi kalau dia melewati router, dia disebut dengan forward. Nah, Pak Doni, contoh kalau paket input itu apa? Ya, ketika si router ini dia ketika si klien ini dia mengakses router. Misalkan dia melakukan telnet atau melakukan SSH ke router. Nah, itu disebut dengan input.
Kalau output gimana? Ya, contoh sederhananya, teman-teman ada di dalam router posisinya. Seperti saya tadi masuk ke Winbox ini. Ya, seperti saya masuk ke Winbox. Kemudian dari Winbox saya ngeping. Misalkan ke google.com. Kebetulan belum connect, gimana cara untuk menghubungkannya? Saya cukup menambahkan NAT saja di sini, teman-teman. Ya, saya tambahkan Ether 1, saya hubungkan ke sini. Oke, kalau sudah, saya pasti sudah bisa ngeping ke google.com. Oh, belum. Oh, belum. Saya cek IP, address. Oke, sudah dapat. Saya ping lagi. Oke, sudah reply ya. Saya bisa ngeping ke google.com. Artinya, itu paket berasal dari dalam router ke luar. Nah, kalau saya ngeping ke CentOS, sama dia juga output. Dari dalam router, ngepingnya ke CentOS. Meskipun nggak ke internet. Ya, itu disebut dengan input. Clear untuk yang ini, teman-teman? Silakan. Kalau ada pertanyaan lagi, kita sampai jam 10 sepertinya nih. 10 kurang 5. Oke, kalau tidak ada, saya lanjutin. Oke, filter action pada firewall ini ada beberapa. Ada save, drop, reject, target, and lock. Ya, yang paling sering digunakan adalah save, drop, and reject. Apa Pak bedanya? Kalau accept ini berarti paket diterima dan tidak melanjutkan membaca baris berikutnya. Ya udah silakan diizinkan. Kalau drop, dia menolak paket secara diam-diam. Ya, tidak mengirimkan pesan penolakan ICMP. Jadi misalkan Bagas pengen ngeping ke sebuah host. Host itu hidup sebenarnya Bagas. Tapi si host itu ya dia mengaktifkan yang namanya firewall dengan action drop. Ketika di ping, jawabannya pasti hanya request timeout. Jadi diam aja. Assalamualaikum, analoginya seperti itu. Kita ngetok-ketok rumah, padahal ada orangnya di dalam. Ya, sebenarnya bisa berkomunikasi. Assalamualaikum, tapi dia nggak bukain pintunya. Itu disebut dengan drop. Kemudian ada yang namanya reject. Ya, reject ini menolak paket sama seperti drop, tapi mengirimkan pesan penolakan ICMP. Contoh, Assalamualaikum, maaf orangnya nggak ada di rumah. Nah, seperti itu ya. Padahal yang ngomong adalah orang, ya. Seperti itu. Kebayang analoginya? Ya. Jadi drop dan reject itu mirip-mirip. Bedanya kalau drop tidak memberikan pesan balasan, kalau reject ada pesan balasannya. Contoh pesan balasannya misalkan ping prohibited by administrator. Ya, seperti itu. Kalau di Mikrotik ada beberapa. Kalau di Mikrotik ada IP, firewall. Misalkan saya buat filter, nanti ada action, saya pilih reject. Nah, di sini ada beberapa pilihan. TCP reset, ICMP admin prohibited, host prohibited, host unreachable, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut lagi. Ada target dia menolak, tetapi tetap menjaga TCP connection yang masuk. Kemudian membalas dengan sync or ACK untuk paket TCP sync yang masuk. Kemudian ada log, dia menambahkan informasi paket data ke log. Oke, nah teman-teman, di sini ada beberapa lab ya. Sepertinya untuk lab yang ini saya akan hold dulu ya. Saya akan hold dulu karena setelah ini saya ada kelas berikutnya. Jadi mungkin nanti saya akan memberikan tugas ke teman-teman. Ya, bagaimana cara melakukan filtering ya menggunakan ya CentOS ataupun Mikrotik untuk filter rules atau chain dengan chain input, output, ataupun forward. Itu gambaran dari firewall, kurang lebih seperti itu. Ya, di sini ada beberapa filter. Ya, di sini oh ya. Ketika kita berbicara firewall, teman-teman, ya kita harus tahu port mana yang akan kita izinkan dan yang mana yang akan kita blok. Jumlah port ada yang tahu nggak di dalam jaringan komputer ada berapa? Ada berapa port? Yuk, ada yang bisa jawab? Berapa banyak jumlah port yang ada di dalam jaringan komputer?
Izin menjawab, Pak. Iya, silakan. Ada 16 bukan, Pak? 16 port. Oke, kurang tepat. Oh, iya, Pak. Ada berapa? Ada banyak. Ya, memang banyak. Ada 65.535 port. Ya, yang harus kalian amankan. Ya. Nah, port-port yang paling umum adalah untuk web server. Port berapa biasanya kau browsing? HTTP. Yo, HTTP yang sering browsing pakai port berapa? Adam? Izin menjawab, Pak. Bimo, silakan. Port 80 bukan, Pak? Good, 80. Kalau browsing tapi yang secure, Bimo, port berapa? Yang pakai HTTPS. Kalau 80 kan dia HTTP. Teks. Kurang tahu, Pak, kalau yang itu. Oke, ada untuk browsing ya yang menggunakan protokol HTTPS. Jadi dia secure. Komunikasinya di encrypt, yaitu menggunakan port 443. Ya, SSL. Secure Socket Layer. Untuk DNS dia menggunakan port 53. Untuk ngirim email, nama servisnya SMTP, yaitu menggunakan port 25. Untuk menerima email ada yang namanya POP3, portnya 110. Untuk telnet menggunakan port 22. Untuk SSH menggunakan port untuk telnet ini port 23. Untuk SSH yaitu port 22. Ya, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada common port and protocol, artinya port yang sering digunakan. Ya, boleh kalian hafal, boleh juga tidak. It's up to you. Ya, ini ada beberapa port yang bisa digunakan di firewall. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita hari ini. Silakan sebelum saya tutup ada pertanyaan. Untuk prakteknya nanti kita akan lanjut ya di minggu depan ya. Paling tidak siapkan aja dulu. Tugas untuk minggu depan si GNS3-nya udah bisa difungsikan. Silakan Michael kalau ada pertanyaan. Pak, maaf izin bertanya. Ya. Kalau untuk web server pakainya port berapa ya? Web server dia 80. Oh, 80. Oh, iya. Ada lagi? Jadi kalau teman-teman ingin mengaktifkan web server ya, biasanya tuh kan kalau pakai LAMPP atau XAMPP dan lain sebagainya yang paket seperti itu kita bisa lihat ya di sebelah kanannya ada statusnya, port 80-nya stop atau start. Oke. Dan dia ada dua agent. Yang pertama HTTP server, yang kedua HTTP client. HTTP client dia nge-request, ya biasanya dari web browser. HTTP server dia merespon. Ya, seperti itu. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Michael. Ada lagi? Michael ini pembalap ya? Hobi, Pak. Oh, hobi. Biar cepat asal selamat. Iya. Oke, Malik, ada pertanyaan? Silakan. Belum ada, Pak. Oke, baik teman-teman. Kalau belum ada, ya saya usahakan minggu depan kita akan per kelas, tidak digabung ya. Saya akan mengambil cuti di minggu depan, tidak akan ngamen ke sana ke sini, yang nggak akan keluar kota. Minggu depan kita akan nge-lab. Harapan saya ya, atau bukan harapan saya, tugas dari saya adalah ya, tolong untuk GNS3-nya diinstalkan dan dikonfigurasi sampai teman-teman bisa membuat topologi seperti tadi. Itu aja tugasnya. Jelas? Jelas, Pak. Oke, baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Rekamannya nanti saya akan bagikan di grup. Ya, teman-teman sambil coba juga ya CentOS-nya masukkan ke GNS3 dan sambil melakukan konfigurasi firewall-nya di GNS3. Oke, itu saja akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk. Terima kasih banyak, Pak. Makasih, Pak. Saya N ya. Sampai jumpa minggu depan.